Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan mosi yang telah diberikan, yaitu pemerataan pembangunan sebagai penangkal radikalisme. Saya berpendapat bahwa pemerataan pembangunan belum tentu bisa dikatakan sebagai penangkal radikalisme. Buktinya, kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis oleh Biru L, potensi konflik di seluruh elemen masyarakat di Indonesia masih akan cukup tinggi. Selain kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya sejahtera, situasi ini juga karena terjadi demokrasi di negara ini yang masih belum matang. Jika semua ini belum terpenuhi, maka pemerataan pembangunan juga tidak akan terpenuhi. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa pemerataan pembangunan sebagai penangkal radikalisme? Untuk memenuhi sebuah ekonomi yang sejahtera, demokrasi yang matang, maka diperlukan adanya pendidikan. Demikian, saya berpendapat dengan adanya pendidikan sebagai penangkal radikalisme. Pendidikan juga memiliki tujuan dan fungsi yang sangat mulia, yaitu memanusiakan manusia. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan nasional. Adapun bukti bahwa pendidikan sebagai penangkal radikalisme. Yang pertama, memenuhi kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Dalam suatu riset, ditemukan fakta bahwa mereka yang memiliki latar belakang berpendidikan tinggi memiliki penghasilan 25% lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang terdidik dapat mendorong produktivitas dan fertilitas yang pastinya akan mencegah radikalisme. Contohnya saja di pedesaan, penguatan ekonomi sejak dini dianggap bisa mencegah radikalisme. Yang kedua, dapat mewujudkan suatu negara yang demokrasi. Dengan pendidikan pula, kita tahu bahwa dilihat dari sudut perspektif keluarga negaraan, bahwa radikalisme bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Karena sudah pastinya bahwa negara demokrasi adalah negara hukum. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, di mana kedaulatan rakyat yang dilakukan menurut undang-undang dan negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan negara Indonesia adalah negara hukum dan menanamkan ideologi Pancasila, hal ini dapat mencegah radikalisme. Dan yang ketiga, mencerminkan pelestarian budaya lokal, di mana dengan pendidikan yang bersumber dari suatu daerah, di mana kita bisa melestarikan budaya tersebut sejak dini, yang dimana akan menciptakan sebuah rasa identitas diri yang kuat dan berpikir kritis dari seorang individu atau komunitas yang memiliki kekuatan yang tinggi untuk melawan suatu radikalisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pembangunan sebagai radikalisme tidak bisa terwujud tanpa adanya pendidikan. Karena pendidikan di sini dapat memenuhi ekonomi yang sejahtera, demokrasi yang matang, serta pelestarian budaya yang beragam di Indonesia. Dan hal ini, pendidikan adalah investasi jangka panjang, serta memiliki kesempatan sebagai penangkal radikalisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.